Karena Allah memberi talenta yang berbeda-beda. Bapak Ibu, untuk apa kita berpikir hal-hal yang negatif? Marilah pada pagi hari ini semuanya dikatakan tidak sulit kalau kita semuanya berada bersama-sama dengan Kristus. Tidak sulit, hidup ini sebetulnya tidak sulit. Bukankah Allah mengatakan pada mulanya Allah menciptakan, Allah Elohim itu bara menciptakan, artinya adalah kalau Allah itu menciptakan, Allah akan memelihara, menjaga dan memprotek semua ciptaannya. Ketika engkau hidup di dalam Allah dan engkau hidup dalam talenta Allah yang mempunyai kelebihan hebat, orang lain boleh mengganggu saudara. Tapi ketika saudara bersama-sama dengan Allah, tidak perlu diurus orang yang mengganggu, maka kekuatanmu adalah kekuatan yang besar. Biar Allah sendiri yang beresin. Kalau kamu sedang susah, sedang bahagia, sedang apapun kamu menolong teman, sedang apapun pergumulan yang hebat, ingat bahwa kebenaran Allah yang hanya bisa mampu menyelesaikan dengan baik. Maka kepala adalah Allah ini, dan talenta di antara kemampuan kita satu-satu. Kita bersatu, kita melayani Tuhan, kita memuji Tuhan, suatu yang bahagia. Gak perlu cari musuh, carilah hidup bersama-sama melayani Tuhan. Kalau orang itu keras, orang itu suka menyakiti, biarlah Tuhan sendiri yang pulihkan. Satu hari orang itu juga akan berubah. Ini nasihat saudara-saudara yang masih muda, kecuali Pak Gembala senior saya. Orang tua itu saudara setiap tahun akan berubah. Ini umur kita sudah tua, saya 60 tahun, Pak Gembala mungkin bisa lebih memberi nasihat lagi. Makan garam dan mengerti. Gunanya apa? Hidup di luar sana, kalau di dalam Kristus benar-benar kita bisa hidup dengan baik. Anak-anak muda, jangan sampai salah jalan. Karena begitu salah, banyak hal yang sungguh merugikan kita. Maka dikatakan ayat berikutnya bahwa sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsir bahasa roh. Allah memberikan talenta hebat kepada setiap orang yang percaya. Maka ketika engkau menjadi seorang anak Allah, kau jangan berpikir engkau tidak punya talenta. Kalau engkau tidak bisa menyanyi, engkau tidak bisa main musik, engkau tidak bisa berkhotbah, engkau tidak bisa A, tidak bisa B, tidak siap C, siapa bilang engkau tidak bisa? Tapi Allah sudah berjanji setiap orang diberi talenta yang luar biasa, karena engkau tidak mengetahui talenta sesungguhnya yang ada di dalam dirimu. Karena itu kalau Bapak Ibu mengalami masa ini, meskipun Bapak Ibu sudah usia, tetapi pasti Tuhan membukakan talenta itu. Jadi saudara, jangan merasa tidak mampu, karena setiap orang mempunyai kehebatan masing-masing. Tuhan sendiri yang menyentuh, Tuhan sendiri yang membuka. Kalau engkau sujud menyembah kepada Allah, kalau engkau menyerahkan hidupmu tulus kepada Allah tanpa rencana yang lain, rencana iblis, rencana kekuatan-kekuatan jahat, maka Allah dengan cepat membukakan apa
kekuatan yang ada di dalam dirimu. Mari pada hari ini sungguh-sungguh kita pikirkan hidup kita. Ini hidup, dasar hidup yang akan menjadikan engkau menjadi seorang yang hebat. Kalau engkau salah mengambil keputusan, engkau memang seorang yang hebat, tetapi sia-sia. Tapi kalau engkau betul tepat dalam kebenaran Allah, engkau memutuskan hidupmu, engkau adalah orang yang hebat dan hidupmu tidak sia-sia. Saudara, kenapa enggak berani ambil keputusan yang benar? Kenapa membiarkan emosi kita membara, melukai orang, membara, menghina orang, membara, menjatuhkan orang, membara, merugikan orang lain? Untuk apa? Emangnya kalau saya melakukan itu besok saya tidak apa-apa, saya sehat. Saya juga ditikam orang lain. Karena hidup ini tabur tuai. Untuk apa? Marilah pada pagi yang indah ini hanya ada satu jalan, adalah Allah, Yesus Kristus, kebenaran yang benar. Kalau engkau hidup di dalam kebenaran Allah, kebenaran yang benar, semuanya tidak akan sia-sia. Maka ayat terakhir dikatakan, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberi karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Jadi saudara, marilah kita saling bersama-sama untuk kepentingan Kristus. Marilah kita menapaki hidup kita ini bersama-sama untuk keberhasilan karena Kristus. Marilah kita berkata-kata yang hikmat karena nama baik Kristus. Marilah kita melayani dengan tulus tanpa memperdulikan kiri kanan karena demi Kristus. Ini jalan kebenaran yang ditawarkan 1 Korintus ayat 12. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara pada pagi hari ini semangat bersama-sama dengan Kristus, atau masih ada pikiran-pikiran yang aneh, atau ada alternatif yang aneh, kekuatan-kekuatan yang aneh sedang masuk di dalam tubuhmu, memberontak kekuatanmu, sehingga aku ini ada dua. Satu, ada satu kelompok yang mengikut Kristus, tapi ada satu lagi kelompok yang mengikut di luar Kristus. Tubuhku ini bergerak melawan, bentrok melawan, berantem terus, sehingga aku tidak stabil dalam hidup ini. Kalau engkau ada yang seperti itu, pulihkan hidupmu. Pilih hanya satu kebenaran Kristus. Bagaimana saudara-saudara? Mari kita berdoa. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Coba pagi yang indah ini kita berdoa dalam hati masing-masing. Tengok hidupmu, tengok dirimu, tengok kesempatan yang kamu miliki. Apakah kamu sudah mempunyai satu langkah dalam Kristus? Apakah langkahmu, hidupmu adalah kebenaran dalam Kristus? Kalau memang kau tak berada dalam situ, maka biarlah meminta Tuhan semakin bekerja dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau ada bentrok di dalam hidupmu, kalau engkau masih ada di luar Kristus, pagi yang indah ini kita mari meminta pemulihan, agar benar-benar Allah menyatukan kita dan kita berjalan dalam kebenaran Kristus. Mari saudara, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Lihat dirimu, tengok dirimu, lihat dirimu. Jangan diam, berdoalah. Ayo berdoa. Barang sebentar kita lihat diri kita, kita oprak-aprik diri kita, kita bongkar diri kita. Kita sebetulnya siapakah saya ini di hadapan Allah? Mari kita lihatlah dirimu sendiri. Hanya satu hidup di dalam kebenaran Kristus. Sehingga kalau kita hidup di dalam kebenaran Kristus, langkah kita tidak sulit, hidup kita tidak sulit, perjuangan kita tidak sulit,
Semua yang kita miliki tidak sulit, semuanya mulus. Karena Allah memelihara dan memprotek kita dan membuka jalan bagi langkah kita. Mari berdoa saudara, jangan ragu-ragu. Lihat, tengok, berdoa, jalanlah, lihat dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kami bersujud pada Tuhan. Tuhan, kami tahu kami ini terbatas, kami lemah, kami bimbang. Hidup selalu bimbang. Kadangkala melihat dunia itu begitu luar biasa. Kami ingin menikmati dunia Tuhan. Kadangkala kami bimbang, kami ingin menikmati bersama dengan Tuhan. Bimbang, maka Tuhan pada pagi hari yang indah ini, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja untuk kami semuanya. Singkirkan kekuatan-kekuatan jahat. Singkirkan kekuatan-kekuatan dunia yang mengacaukan pikiran kita. Sehingga biarlah kita semuanya ini steril, murni. Karena Kristus, Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Tuhan, bantu kami pada pagi yang indah ini. Bantu anak-anak-Mu di tempat ini. Bongkar semua, bantu semua Tuhan. Sehingga biarlah kami selalu tetap setia kepada Tuhan. Jalan karena kebenaran Tuhan. Jalan karena ingin terus menyembah Tuhan. Jalan karena ingin menikmati kasih sayang Tuhan. Tuhan, bantu kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup ini dengan Tuhan. Kami lemah. Kalaupun ada kekuatan yang lain, tolong Tuhan singkirkan. Biarlah Roh Kudus bekerja, singkirkan. Sehingga talenta di antara kami semakin tajam dan bagus. Dan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.